balik lagi di podcast Kebun Rohani. Dan di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Nah, hubungan toksik kan bisa dialami dalam semua hubungan ya, seperti pasangan, antar teman, rekan kerja, maupun dalam keluarga. Tapi yang kita bahas kali ini antar pasangan dulu aja ya. Pasti banyak banget kan, atau bahkan keinginan semua orang kali ya untuk memiliki hubungan yang baik, harmonis, manis dengan pasangannya. Namun untuk menciptakan itu semua, tentu saja harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Nggak bisa tuh yang namanya cuma satu pihak aja yang berusaha. Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu toxic relationship? Kalau ada yang belum tahu, aku jelasin dikit dulu ya apa itu toxic relationship. Jadi, toxic relationship adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat dan dapat berdampak buruk bagi keadaan mental maupun fisik loh teman-teman. Dan biasanya dalam toxic relationship, salah satu pihaknya akan berupaya untuk mendominasi pihak lainnya. Ya, kayak mengendalikan pasangannya agar selalu menjadi seseorang yang dia mau dengan cara memaksa. Pada umumnya sih seperti itu. Dan di hubungan toksik ini seringkali membuat salah satu pihak merasa tertekan. Itulah kenapa toxic relationship tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nah, yang amat disayangkan itu adalah masih banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka sudah terjebak dalam toxic relationship. Sedih banget kan? Jangan kamu pikir toxic relationship itu cuman ditandai dengan perilaku dan omongan kasar doang ya. Masih banyak ciri-cirinya. Aku sebutin beberapa ya ciri-cirinya. Yang pertama, sering dibohongi. Kedua, sering dicurigai dan dikekang. Ketiga, komunikasi sering berakhir dengan cekcok, keributan, atau meninggalkan rasa tertekan. Keempat, muncul keinginan untuk balas dendam karena adanya tindakan yang kurang menyenangkan. Kelima, tidak pernah disupport dan selalu direndahkan. Keenam, seringnya salah paham. Ketujuh, selalu memaksakan kehendak atau ego sendiri tanpa memikirkan pasangannya. Dan kedelapan, bahkan bisa menerima kekerasan fisik. Banyak juga ya yang aku sebutin. Tapi kalau menurut teman-teman ada yang kurang atau mau nambahin ciri-ciri yang lain, boleh banget loh. Kasih tahu ke aku lewat komen di bawah ya, biar kita bisa bahas bareng. Karena tadi kita udah bahas tentang ciri-ciri toxic relationship, sekarang aku mau bahas nih tentang dampak apa aja sih yang kita dapatkan saat terjerumus dalam toxic relationship. Aku sebutin beberapa aja ya. Yang pertama, kamu merasa gagal menjadi diri sendiri. Kamu akan sulit menjadi dan menerima diri kamu sendiri karena kamu selalu dikritik pedas oleh pasangan kamu sehingga merusak kepercayaan diri kamu sendiri. Yang kedua, tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik. Setiap konflik atau masalah yang ada dalam hubungan idealnya diselesaikan dengan komunikasi yang baik dengan pasangan kan. Tapi karena adanya dalam toxic relationship ini, kalian gak bisa komunikasi nih dengan baik. Bahkan bisa ribut hanya dengan hal-hal yang kecil atau sepele. Bahkan bisa juga melakukan kekerasan. Karena tadi kita udah bahas tentang ciri-ciri toxic relationship, sekarang aku mau bahas nih tentang dampak apa aja sih yang kita dapatkan saat terjerumus dalam toxic relationship. Aku sebutin beberapa aja ya. Yang pertama, kamu merasa gagal menjadi diri sendiri. Kamu akan sulit menjadi dan menerima diri kamu sendiri karena kamu selalu dikritik pedas oleh pasangan kamu, sehingga merusak kepercayaan diri kamu sendiri. Yang kedua, tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik. Setiap konflik atau masalah yang ada dalam hubungan idealnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan pasangan. Jika karena masalah kecil atau sepele aja udah melakukan kekerasan, kayaknya hubungan kamu perlu dipikir-pikirin lagi deh ya. Yang ketiga, sulit untuk berkembang. Terkadang kan kita punya keinginan untuk mengembangkan diri kita sendiri kan. Kayak mungkin ingin masuk komunitas baru, mempelajari hal baru, atau bahkan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tapi karena pasangan kita selalu meremehkan, memandang sebelah mata, dan melarang, itu membuat percaya diri kita turun sehingga kita sulit untuk berkembang lebih lagi. Yang keempat, kita selalu dikendalikan pasangan.
Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu nih ya, kita seperti diwajibkan untuk kasih tahu ke pasangan kita. Misalnya, kita mau pergi sama teman-teman kita nih, pasangan kita nggak ngebolehin. Bolehnya diam di rumah atau pergi sama dia aja. Jadi apa yang kita mau tuh selalu bertolak belakang sama dia. Yang kelima, selalu merasa khawatir dan bahkan dapat menyebabkan stres. Udah sih, dari aku itu aja. Sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampaknya. Kalau teman-teman mau sharing, boleh banget ya di komen di bawah. Kalau menurut aku nih ya, hubungan bakal toksik kalau kamu menuntut pasangan kamu terus. Bahkan untuk hal kecil atau sepele. Seperti bales chat. Jadi bales chat tuh harus cepet banget. Misalnya nih, kamu chat pasangan kamu jam 11.24. Jadi pasangan kamu tuh harus banget bales di menit bahkan detik itu juga. Gak boleh tuh yang namanya bales chat di 11.25. Harus kudu mesti 11.24. Ngeri banget ya. Kita tuh harus inget loh ya, pasangan kita tuh juga punya kesibukannya sendiri. Kehidupan dia tuh gak berputar di kita doang. Kalau dia belum balas chat, ya tunggu aja, gak usah di spam. Nanti dia juga bakal kabarin kok. Pokoknya kalau kita udah memulai suatu hubungan, harus udah bisa berpikir dewasa. Nah, aku ada tips nih supaya teman-teman bisa terlepas dari hubungan yang toksik. Pertama, coba deh kamu komunikasin sama pasangan kamu baik-baik. Kamu kasih tahu sama mereka keluh kesah kamu. Tapi kalau pasangan kamu udah berjanji untuk tidak melakukan itu lagi dan berjanji untuk menjadi lebih baik, tapi masih diingkari nih dan selalu begitu, saran aku sih sudahi saja ya. Tapi kalau kamu masih mau mempertahankan, kamu harus pikirin baik-baik ya dampak-dampaknya apa aja yang bisa terjadi buat kamu. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu bawa dalam doa. Karena aku dan setiap manusia bisa aja salah dalam memberikan saran. Tapi kalau Tuhan yang memberikan saran, udah gak usah diragukan lagi deh. Itu udah pasti yang terbaik untuk diri kita. So, sekian untuk podcast kita kali ini. Aku harap kalian suka dengan tema dan pembahasan kita tadi. Dan kalian bisa enjoy untuk podcast kita kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat juga ya buat kalian. Aku juga minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ditunggu untuk podcast kita selanjutnya yang gak akan kalah seru. Akhir kata, see you and